Semakin ramai 16 Oktober kabarnya Mahkamah Konstitusi, bukan Mahkamah Keluarga ya, Mahkamah Konstitusi akan melakukan sidang putusan terkait gugatan masyarakat soal batas usia Capres-Cawapres. Ini memang menjadi sebuah hal ya yang membuat demokrasi kita semakin riuh, karena terkesan sekali bahwa kepentingan gugatan ini terkait dengan seseorang, tetapi bukan kepentingan bangsa atau kepentingan negara yang jauh lebih besar, tetapi demi kepentingan seseorang. Seseorang ini siapa? Kita bisa melihat bagaimana Prabowo Subianto belakangan ini sangat gencar sekali membawa-bawa nama Gibran Raka Buming, putra Presiden Jokowi, untuk menjadi wakilnya dalam proses pencapresan 2024 nanti. Tetapi yang paling miris bagi saya adalah upaya ini terkesan hanya untuk mencari menang-menangan saja, tanpa berpikir terkait dengan nasib bangsa dan kepentingan negara ke depan yang lebih besar. Jika kita melihat kepentingan sebuah bangsa dan sebuah negara, kita tentu butuh sosok pemimpin yang mampu memiliki kualitas, kapabilitas, pengalaman dalam memimpin. Kita tidak bisa dipimpin ya hanya ujuk-ujuk saja, begitu saja. Nanti ibaratnya seperti seorang pengemudi yang baru belajar membawa mobil contohnya, akhirnya nabrak sana nabrak sini, masuk gigi mundur nabrak, masuk gigi maju juga nabrak. Nah, bagaimana kira-kira posisi Mahkamah Konstitusi? Karena Ketua Mahkamah Konstitusi saat ini dijabat oleh ipar dari Presiden Jokowi, yang memang selama ini juga sudah banyak mendapatkan kritik. Seharusnya beliau mengundurkan diri setelah menikah atau mempersunting saudara perempuan Pak Jokowi. Namun kritik itu berlalu begitu saja, bahkan beliau bertahan menjadi pimpinan Mahkamah Konstitusi yang akhirnya memunculkan anekdot Mahkamah Keluarga. Apakah Mahkamah Konstitusi akan memutus gugatan ini dengan jernih? Kalau sebetulnya jernih, maka Mahkamah Konstitusi tidak berhak mengatur batas usia Capres-Cawapres, tetapi itu adalah hak legislasi dari DPR RI bersama pemerintah untuk memutuskannya. Mahkamah Konstitusi tidak berhak membuat aturan baru, tetapi Mahkamah Konstitusi berhak memutus sebuah undang-undang apakah sesuai dengan konstitusi atau tidak. Apabila ada yang tidak sesuai di situ, maka Mahkamah Konstitusi berhak mengeluarkan rekomendasi, membatalkan itu, atau menyampaikan supaya DPR melakukan pembahasan ulang. Tapi Mahkamah Konstitusi tidak berhak membuat aturan baru seharusnya. Tugas mereka menguji undang-undang apakah sesuai dengan konstitusi atau tidak. Nah, kalau nanti Mahkamah Konstitusi memutus dan membuat aturan baru soal batas usia Capres-Cawapres, apalagi hanya mengacu kepada gugatan dan menyampaikan minimal 35 tahun, maka gugatan ini dan putusan ini sangat terlihat demi kepentingan seseorang. Seseorang itu ya kembali tadi pihak-pihak yang mengajukan itu. Dan seseorang itu siapa? Apakah memang Mas Gibran merestui dan bahkan mensponsori gugatan ini? Saya tidak tahu. Saya tidak mengerti. Bagi saya adalah politik kita mestinya politik kebangsaan yang mengedepankan kepentingan nasional, kepentingan negara. Kita ingin bangsa dipimpin sosok-sosok yang sudah matang, punya pengalaman, dan bukan hanya sekedar menang-menangan dalam pemilu. Kita jauhi sikap-sikap seperti itu. Kita butuh negarawan-negarawan dalam bangsa ini. Karena sampai sekarang kita sangat minus, kekurangan negarawan, tetapi terlalu surplus politisi. Salah satunya sekarang terjadi bahwa gugatan ini cenderung diarahkan untuk kepentingan politik, menang-menangan untuk berkuasa demi kekuasaan, bukan untuk bangsa dan negara. Saya mengirimkan pesan ini kepada Mahkamah Konstitusi karena menurut logika saya, kalau memang hak dipilih dan hak memilih dasarnya, maka ya sesuaikan dengan yang sudah ada, 17 tahun. Tapi apakah usia 17 tahun, 20 tahun, 30 tahun itu sudah layak menjadi presiden atau menjadi calon wakil presiden? Saya pikir belum, karena tidak punya pengalaman. Jadi Mahkamah Konstitusi jangan asal memutus, apalagi berubah menjadi Mahkamah Keluarga. Saya sebetulnya percaya bahwa Gibran akan tetap bersama-sama dengan PDIP dan tidak mau tergoda oleh godaan-godaan serigala berbulu ayam yang menjerumuskan nama baik Pak Jokowi ke depan ini. Karena legasi dan kebijakan Pak Jokowi cukup dirasakan oleh masyarakat.
dan semua itu bisa hancur dan rusak karena opini akan berkembang bahwa Pak Jokowi membangun dinasti politik, dinasti kerajaan politiknya di negara ini. Apakah Pak Jokowi akan mau menerima itu? Kok saya tidak yakin ya. Tapi memang kadang-kadang kekuasaan itu manisnya bisa membuat kita lupa hal-hal yang pahit, manisnya bisa membuat kita lupa hal-hal kepatutan dan fatsun politik. Salam dari saya, Ferdinand Huta Hayan.